Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Safar Ladam. Saya merupakan mahasiswa Teknik Informatika Universitas Aloleo angkatan 2024. Nah, di sini kita akan melanjutkan pembahasan kita, di mana kita akan membahas mengenai bahasa pemrograman baru yang JavaScript. Kemarin kita sudah membahas dari pengenalan JavaScript sampai di pengkondisian, if condition. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke bagian looping, teman-teman. Nah, di looping sini kita akan membuat yang seperti ini, tetapi dengan menggunakan perulangan. Nah, kita bisa lihat di sini ketika kita menuliskan manual seperti ini, itu akan sangat banyak. Nah, kita bisa menuliskannya dengan satu baris, hanya dengan 3 baris kode ini. Dia akan muncul seperti ini. Ini adalah for looping. Nah, seperti ini teman-teman bisa lihat. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Nah, kemudian ada while condition. Dimana while condition ini dia itu merupakan salah satu contoh kode. Ketika kita melakukan perulangan, dia akan sama dengan for. Cuman caranya agak sedikit berbeda. Nah, kemudian do while loop. Di sini teman-teman bisa lihat juga ada do, kemudian ada while. Dia lakukan dulu sebelum dia cek kondisinya. Nah, ini adalah pengenalannya dulu ya, JS looping. Kita langsung bergerak saja di looping for. Nah, di sini kita akan mencoba untuk melakukan pengkodean dengan menggunakan for loop. Nah, salah satu contohnya kita akan tuliskan hal yang seperti ini, teman-teman. Nah, jadi kita beralih ke sini. Kita ketik ini. Nah, kemudian kita tulis di sini itu script ya. Script. Nah, di script sini kita tulis itu misalnya nih let A. Let A itu dia sama dengan 1 misalnya. Nah, ketika kita ingin menggunakan perulangan, maka kita tulis for A. Ya, ini ya, kita tulis for A. Kemudian for I saja, for I sama dengan A. Kemudian I itu lebih kecil sama dengan 20. Maka di sini kita tulis I++. Kita kasih ini kurung kurawal. Kita buka, maka kita tulis document write. Di sini kalau kita tulis document write. Nah, kita ketik saja misalnya di sini kita taruh perulangan ke. Nah, di sini kita buat lagi tanda tambah. Kita tulis apa? I. Nah, maka ini sudah jadi salah satu baris pengkodean dengan menggunakan. Nah, ini bisa kita lihat di sini perulangan ke 1. Oh, ini dia belum rapi ya. Kalau udah mau kelihatan rapi, di sini kita tambahkan ini ya, teman-teman. Di sini kita plus, kita tulis di sini BR. Nah, seperti itu. Nah, ini otomatis codingannya itu sudah kelihatan rapi. Nah, ketika kita beralih ke sini, ini kita bagi 2. Nah, ini kita bagi 2. Kita arahkan dia ke sini. Ini kita rapatkan. Nah, maka ini sudah selesai, teman-teman. Oke. Ini dia akan membentuk seperti ini. Begitu. Nah, kita lihat lagi. Nah, ada number is ini ya, teman-teman bisa lihat. Kemudian ada juga ketika kita mendeklarasikan sebuah ini ya, sebuah apa namanya, sebuah array. Di sini cons, misalnya cons A itu sama dengan BMW ya. Di sini itu misalnya di sini kita tulis BMW, koma, dan Volvo, koma lagi. Kemudian di sini
sub, kemudian koma lagi, di sini for, ya titik koma. Nah kemudian kita tulis len, let len, ya, itu sama dengan cars titik lens length ya. Nah seperti itu. Nah sini kita tulis let text-nya buat dia tampil di situ ya. Nah kita kasih kosong dulu, titik koma. Nah kemudian kita tulis for i itu sama dengan 0. I itu dia lebih kecil dari apa? Dari len. Nah i plus plus. Nah, kita tulis sini. Maka dia itu munculnya text plus minus cars i. Teks itu sama, atau ini kita hapus saja, kita langsung tulis ini, kita langsung tulis ini aja teman-teman. Cars i plus di sini br. Nah seperti itu. Ketika kita sudah tuliskan seperti ini, maka nanti akan jalan itu dia. Sabar, ini harus di save ya. Oh ini ada yang salah, sabar. Kita lihat dulu. Kesalahannya di sini kita menuliskan apa ya? Misalnya sini saya tulis document write. Document write. Kita tulis apa ya sini? Kita tulisnya itu charge 1 muncul. Dia tidak muncul apa-apa. Oke, berarti kita cukup tuliskan ini ya, text let text itu sama dengan ini ya, kasih kosong. Kemudian di sini itu kita hapus. Kita tuliskan yang seperti ini ya. Maka kita tuliskan itu txt. Di sini adalah txt. Itu dia plus minus plus sama dengan charge. Oh bukan charge ini kesalahan kita ya. Nah seperti itu. Ini kita save. Ini kita save juga. Dia belum muncul apa-apa karena kita belum tuliskan ini ya. Oh dia pakai get element by id demo ya. Berarti ini kesalahan kita adalah kita harus tulis dulu di sini. Kita harus tulis di sini p. Nah di sini kita ketikkan id ya, id di sini tulis demo. Nah di scriptnya ini kan sudah jalan. Nah tapi ini kita harus deklarasikan, itu harus tambah br ya, harus ditambah br di sini, harus ditambah dengan br. Nah ketika kita ingin panggil maka ya sudah, dokumen get sabar ini salah ya, dokumen titik get element by id, kemudian di sini tulis dia itu demo, ke sini inner html, maka dia sama dengan teks. Nah itu sudah selesai, jadi dia akan muncul ini ya, sabar, ini di save dulu, diulang. Tunggu, ini kesalahan kita di mana ya, sabar. Get element by id demo, oke. Script bmw volvo for latihan charge lens for itu car i per plus br ya, demo inner html sama dengan teks. Tapi dia belum muncul apa-apa ini.
PID demo, terus kita ketik H2, sini JavaScript loop. Dia muncul ya? Oh ya, dia muncul. Jadi kita ada kesalahan di sini. Bukan charge ya, ini A. Nah, otomatis di sini dia akan muncul. Nah, seperti itu. Nah, ini ada satu yang undefined. Kenapa dia bisa undefined? Karena len. Kalau kita lihat di sini len A itu sama I sama, oh di sini ya. Tulisnya itu let I sama dengan 0. Kita lupa tulis letnya ya. Maka masih error. Ada satu yang undefined ini variable. Ini kita tidak tahu dari mana dia undefined. BMW Volvo I sama dengan 0, I kurang dari len, I plus plus. Oke. Teks plus minus car I AI ya, BR. Oke. Let len A itu panjang A ya. Kemudian demo. Nah, ini kita kurang mengerti juga. Kita Ctrl Save I. Ya, di demo itu scriptnya itu kita lihat. Let len cons A, oke. Dia undefined itu ketika tidak, sabar, ini ada kesalahan berpikir. Berarti sini tidak boleh sama dengan, maksudnya itu kurang dari. Nah, ini baru tampilannya akan seperti ini. Nah, oke. Jadi itu untuk perulangan loop. Nah, kita bisa lihat juga di sini itu bagaimana caranya kita menggunakan perulangan loop. Let I sama dengan 2. Nah, kalau let I sama dengan 2 berarti teman-teman di sini itu kita tulis misalnya let I, atau di dalam juga bisa. Let I itu sama dengan 2. Maka yang tampil di sini cuman sub sama for. Seperti itu. Nah, how to use AppCam do action, oke. Nah, di sini let I sama dengan 0. Ini juga bisa. I lebih kecil dari len. Tapi dia I plus plusnya di bawah. Oke. Ini juga bisa sebenarnya sih. Kita tulis let I sama dengan 0 di len. Ini kita hapus ya teman-teman. Kita taruh di mana? Taruh di bawah sini. I plus plus. Nah, ini sama saja. Oh, dia tidak akan jalan ya. Saya lupa lihat ini. I plus plus teks I sama dengan 0. Dia tidak jalan ya. Berarti memang dia harus di dalam kondisi ini ya. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah penggunaan formal ketika teman-teman menggunakan perulangan for. Nggak ada var I ini jangan dicoba ya, pakai let saja. Nah, let I lebih kecil dari 10, tuliskan sum kode. Ya, kurang lebih dia cuma seperti itu ya untuk penggunaannya. Nah, di sini kalau misalnya nih kita ganti ya, misalnya ini anggaplah kita hapus. Jangan pakai array. Saya kita buat yang formal, misalnya let A itu sama dengan 20. Ini kita hapus. Ya udah, let I itu sama dengan 0, sama dengan 1. I itu lebih kecil dari 20 sama dengannya. Biar dia sampai ke 20, kita tulis document write di sini. Kita tulisnya itu ini ya. Apa kita tulis?
Dokumen write kita tulis misalnya perulangan ke, ya udah di sini lakukan tambah, kemudian i, beres. Dia akan, oh sabar, kita lupa lagi, sini harus ada BR-nya. Sini harus ada BR. Nah, maka dia akan seperti ini. Jadi dia untuk perulangan for seperti itu teman-teman. Kemudian kita beralih ke loop while. Nah, di loop while ini dia agak sedikit berbeda. Kalau kita ingin menampilkan hal yang seperti ini, kita deklarasikan dulu. Oke, kita deklarasikan variabelnya. Aduh, ini dia yang let i-nya ini kita kasih keluar. Ini kita kasih keluar. Kita x. Nah, di sini kita tulis, kita paste. Nah, dia harus seperti ini. Nah, ini kita ganti dia pakai while. Ini untuk statement while ya. Nah, ini hapus. I-nya itu langsung deklarasikan. Ini hapus juga. I-nya itu deklarasikan sama dengan A. Nah, terus di mana i plus-plusnya? Di sini dalam. Di i plus-plusnya itu di sini. Nah, ini untuk while teman-teman. Ini perbedaannya for dengan while. Nah, ini kita hapus, tidak dipakai. Oh, ini dipakai ya. Enggak. Hapus saja. Nah, ini sama saja teman-teman. Dia akan jalan juga. Sabar, saya ada kesalahan sintaks ya. Let i itu i lebih kecil dari a. Ya, seharusnya tidak sih. Oke, ini kita hapus dulu. Kita ulang lagi di sini, go live. Oh, sabar. Kita perbesar dulu. Oke, tunggu. Ini hapus. Ini kita go live lagi. Nah, dia akan muncul juga perulangan ini. Jadi sama saya teman-teman. Ini kalau misalnya saya ganti 15. Nah, dia sampai 15 juga. Jadi bedanya for dengan while cuma di situ teman-teman ya, peletakannya. Ini ganti 100, dia akan sampai 100. Nah, seperti itu. Nah, di sini ini juga menggunakan do. Nah, dia ini sedikit berbeda juga. Jadi while yang ini dia taruhnya di mana? Taruhnya di bawah sini. Nah, terus do-nya tulis di sini. Gitu teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Ini sama saja. Ini kita ganti ke 10, dia bakal jadi 10. Ganti ke 20, dia bakal ganti juga ke 20. Seperti itu ya. Nah, ini untuk do while ya, teman-teman bisa lihat. Nah, ini juga menggunakan cara yang sama. Nah, berarti ini kalau kita pakai array, misalnya nih CoreScar, kita coba lagi yang mirip-mirip ya. Nah, di sini kita tulis BMW di sini Volvo. Kita tulis Volvo juga. Kemudian kita ketik di sini sub. Oh, ini harus sub. Kemudian kita ketik for. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita deklarasikan i-nya itu 0. I-nya harus 0 dulu. Nah, terus di sini kita ubah saja dia ini. Cars i. Nah, dokumen write-nya ini kita tulis. Kita tulisnya itu ini ya.
harus I juga. I sama dengan 0, I plus plus. Oh, kita harus hapus. Di sini kita tuliskan itu ini ya. Kita buat lagi variabel di sini di bawah sini ya. Di bawah sini kita buat let text. Let text itu sama dengan ini. Titik koma. Nah, kemudian di sini kita jangan pakai ini ya. Boleh juga sih. Kita tulisnya itu ini ya. Tapi tidak error. Nah, saya tutupnya juga. Let for. Oh, dia pakai for. Yang pakai while itu harusnya langsung while ini tuh. While. Di sini kita tulis apa? Kita tulisnya itu text. Kita sudah coba pakai for tadi. Jadi kita pakai ini. Text itu plus sama dengan chars I. Seperti itu. Dan ini sudah selesai. Kalau mau panggil seperti biasa, kita buat lagi satu di sini P. Oh, ini dalam script ya, sorry. Nah, ini kita tulis di sini P. Kemudian di sininya kita spasi tulis ID demo. Nah, kemudian panggil sudah. Panggilnya itu di sini. Kita tulis dokumen get element by ID. Nah, dalam kurung ini kita tulis demo. Dan titik inner HTML. Ini sama dengan text. Nah, ini sudah selesai nih. Sini kita hapus dulu. Ini kita perbesar lagi, kita running ulang. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini tuh ada sedikit perbedaan. Kita lupa taruh di sini ya. Kita plus BR. Nah, dia akan berurut seperti ini. Dia akan berurutan. Jadi ini sudah selesai teman-teman kalau kita lihat. Nah, kemudian kita beralih ke break ya. Nah, kapan si break ini dipakai? Break itu ketika kita ingin menghentikan sebuah ini ya, sebuah perulangan. Jadi saya akan jelaskan singkat di sini. Kita akan jelaskan cepat. Misalnya nih, kita pakai for saja. Lihat A, C. Kita langsung tulis saja for let I itu dia sama dengan 0, sama dengan 1 lah. Nah, I itu dia lebih kecil sama dengan 20. Dan I plus plus. Nah, di sini kita tulis document write. Di sini kita tulis misalnya perulangan ke ini plus I, kemudian plus lagi kita tulis BR. Nah, maka ini yang harusnya muncul adalah ini perulangan dokumen, perulangan 1 ke 20. Kalau kita pakai break misalnya nih, if I itu sama dengan 10, penggunaan statement tadi ya, penggunaan operator, maka kita tulis break. Nah, apa yang terjadi? Dia akan potong sampai ke 10. Walaupun ini kita tulis perulangannya I sampai 20. Seperti itu. Ini perbedaannya. Walaupun kita tanda misalnya sini 15, dia akan berhenti di 15. Jadi break itu untuk menghentikan sebuah perulangan. Ketika kita set up perulangannya itu dari 1 sampai 20, tetapi ketika kita memberikan kondisi bahwa ketika dia mencapai 15 kita break, maka itu akan berhenti teman-teman.
seperti itu. Nah, itu untuk penggunaan break. Nah, ini biasa juga dipakai di cache, di switch cache, tapi tidak akan ke arah situ. Kita hanya langsung bagaimana cara menggunakan break itu ya. Maksudnya bagaimana cara apa fungsi sebenarnya break dan cara penggunaannya, seperti itu. Nah, ini dia menggunakan seperti ini ya. If i sama dengan 3, maka break looping 2. Dia akan berhenti di looping 2 ini. Nah, kemudian ada continue. Nah, apa bedanya dengan continue? Nah, bedanya dengan continue adalah ini kan break. Nah, kalau kita tulis continue, apa yang terjadi? Belum terjadi apa-apa ya, sabar. Ini sebenarnya harus diapakan dulu ya. If i sama dengan 15. Oh, ini tidak akan spasi kecuali kita taruh ini di bawah. Nah, apa yang terjadi? Bisa dilihat ketika i sama dengan 15, kita lihat di sini 1, 2, 3, 14. Nah, 15-nya mana? Jadi dia itu 15-nya kayak di skip, teman-teman. Jadi sebenarnya penggunaan continue ini untuk men-skip perulangan. Nah, hanya saja ketika kita skip perulangan, kita harus taruh continue ini paling atas ya. Karena kalau kita taruh di bawah, contoh kayak ini ya. Ini ya, kita blok ini. Kita blok yang ini. Aduh, belum semua. Nah, ini kita X. Kita taruh di sini. Nah, ini tidak akan berfungsi perulangan ini. Karena kenapa? Continue ini dia akan skip semua hal yang ada di bawah sini. Nah, sedangkan ini kita taruh dia punya dokumen write itu di atas. Nah, kalau kita ingin skip perulangannya, kalau kita ingin skip perulangannya, ya udah kita taruh bagian bawah sini. Nah, jadi ketika dia sama dengan 15, maka dia akan skip ini, dia akan skip di bawah, dia akan skip dokumen write yang perulangan ke-15. Sehingga di sini itu tulisnya perulangan ke-14 dan perulangan ke-16. Nah, jadi untuk penjelasan mengenai penggunaan looping dari ini ya, dari looping for, looping while, break dan continue, saya rasa mungkin sudah selesai. Jadi karena sudah selesai, maka saya akan menutup sesi pertemuan kita kali ini. Mohon maaf apabila selama penjelasan saya ada yang teman-teman tidak mengerti. Saya juga sebagai manusia mengakui kesalahan saya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.